Oke, buat Is, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Soal pengalamanmu Oke, tes-tes kemarin mungkin. Gimana tuh? oke, saya mungkin akan cerita yang kemarin saya pas interview yang pertama dan kedua perusahaan. Cuman kebetulan kemarin itu saya interview di daerah Jakarta, saya nggak sebutin perusahaannya. Cuman memang kebetulan memang antusias banget sih pas saya interview, saya juga pede juga gitu kan. Cuman ketika di sesi akhir dan si usernya pun udah cerita sama saya bla 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 gitu sampai 1 jam saya interview sama beliau, dia menceritakan perusahaannya seperti apa. Saya juga eh, apa namanya langsung tanya jawab juga sama beliau gitu kan. Cuma agak kecewanya ketika di akhir dia bilang katanya tahan ijazah. Itu sih yang saya kecewa. Kita udah yakin nego gaji juga udah oke. Cuman ketika di sesi terakhirnya apakah Bu Is bersedia tidak untuk tahan ijazah? Saya bilang kalau untuk tahan, saya tanya lagi, saya balik, kalau untuk tahan ijazah itu apakah ada range kontraknya? Apakah ada surat pernyataan? Kalau misalkan ada surat pernyataan di mana di PKWT-nya harus tertera juga masa kontrak berakhir ijazah harus kita terima gitu kan. Cuman dari beliau cuma nanya di PKWT tidak tercantum. Tapi tercantum hanya di surat pernyataan pada saat kita menyerahkan ijazah. Di situ saya kurang yakin dan ragu gitu kan. Terus masalah salary kebetulan kurang masuk karena kayak yang sekarang ini kan salary saya kan sekitar 7.500.000 dan saya menawarkan meminta gitu kan range-nya apa namanya sekitar 8 sampai 9 itu pun gak langsung saya bilang range gaji, cuman saya ada bermain kata gitu loh, misalkan bermain kata dalam arti nggak langsung oh mau gaji berapa, enggak langsung saya sebutin, cuman saya bilang sesuai dengan pengalaman yang saya punya, saya bilang kayak gitu, minta disesuaikan saja, saya bilang. Tapi tetap saya ada ekspektasi gaji dari rank sekian-sekian. Itu pun saya bisa negosiasi, masih bisa untuk apa namanya, untuk bisa nego gitu kan. Diambil lah sama dia, udah pas mau pulang pun saya udah salaman, tapi dia manggil saya lagi, mungkin dia tertarik sama saya kan, mungkin saya terlalu antusias juga gitu kan. Dia bilang nanti saya sampaikan ke atasan saya. Nah, itu apakah saya terlalu frontal? Apakah apa namanya? Apa gaji saya yang saya sampaikan ke beliau itu tidak masuk gitu loh untuk posisi itu? Kebetulan asisten manajer. Untuk asisten manajer, apakah wajar nggak sih saya menawarkan meminta 8 sampai 9? Setahu saya di Jakarta, saya kan ngulik juga kan di seleri di Jakarta perusahaan. Cuman kan ini memang perusahaan keluarga, jadi saya nggak minta. Harusnya kan asisten manajer itu kan sekitar 10 sampai 12 kalau perusahaan multinasional. Tapi karena ini perusahaan lokal, maksudnya perusahaan keluarga, saya nggak meminta range seperti itu. Ternyata ada temen sebarengan sama saya itu SCV juga, dia minta 7 juta. Ternyata saya tukar nomor telepon. 7 juta itu masih ditawar. Ternyata mungkin feeling saya gaji saya nggak masuk gitu. Jadi nggak mungkin dipanggil lagi sama beliau. Karena yang barengan saya interview pun 7 juta masih dinego sama si usernya. Itu gimana nih Pak? Apakah saya nanti untuk kedepannya masalah terkait nego gaji itu dan tahan ijazah, apakah saya sudah benar menyampaikan ke user kalau saya berkeberatan? Bukan berkeberatan sih. Kalau berkeberatan untuk hasil ngasih saya keberatan. Tapi kalau ada surat ya apa, ada hitam di atas putih sih is oke. Cuman tetap saya dari dulu nggak pernah mau untuk menahan ijazah karena kan 5 tahun gitu kan, apalagi saya kuliah sendiri kok tiba-tiba hilang, amit-amit terus kebakaran, terus perusahaannya nggak bener nyimpennya, itu ada rada worry. Makanya untuk teman-teman, kalau misalkan ada perusahaan untuk tahan ijazah, dipastikan itu harus kesepakatan kesepakatan antara perusahaan sama kita, mau apa enggak. Yang penting ada surat pernyataan aja sih sebenarnya. Cuman kalau bagi saya sih kayak enggak deh, terlalu eh apa ya, terlalu riskan gitu kalau saya. Tapi kalau teman-teman misalkan mau ya silahkan gitu. Cuman itu tetap saya pesan harus ada surat pernyataan pada pada saat menyerahkan si ijazah, sama di PKWT-nya kontraknya tertulis pada saat kontrak habis gitu kan. Ijazah harus diserahkan gitu sih. Jadi kita kalau misalkan mangkir kita bisa nuntut ada surat gitu. Kalau saya begitu.
Menurut Pak Hadian gimana nih? Apakah saya salah Oke. menyampaikan apa gitu? Oke, menarik ya. Ada 3 poin yang apa namanya aku tangkap di sini gitu. Pertama adalah antusiasme pada saat proses rekrutmen, yang kedua adalah pro kontra penahanan ijazah, yang ketiga adalah negosiasi gaji. Nah, ini aku jelasin satu-satu. Terlihat antusias di dalam suatu proses rekrutmen itu bisa dibilang wajib bagi setiap job seeker. Kenapa? Karena kalau antusias itu kan menunjukkan dia tuh bener-bener niat, nggak sekedar asal ngirim, nggak sekedar Tarik. asal ya tertarik, nggak sekedar asal ngikutin proses rekrutmen yang ada, sekedar formalitas. Ibarat lolos syukur, enggak juga bodo amat, nggak kayak gitu, ya kan? Nah, antusiasme ini nanti bisa turun ke Hmm. macam-macam, mulai dari kesan yang positif, ya kan? Kemudian pendengarnya bisa HR atau user bisa membayangkan bahwa anaknya ini antusias, berarti nanti akan semangat, performnya nanti akan bagus, menguntungkan perusahaan dan lain-lain, kayak gitu. Jadi itu yang memang wajib gitu. Jadi apakah salah saya terlihat antusias di tahap-tahap yang ada? Ya jawabannya enggak gitu. Tetap harus antusias, enggak salah gitu. Memang harus antusias itu bagus. Jadi kalau kamu udah antusias, silahkan nanti tinggal dia selalu menunjukkan antusiasme itu. Paling nanti aku cuma ngingetin bahwa antusiasme di sini jangan sampai melewati batas. Melewati batas tuh kadang tuh kita so asik, so tahu gitu-gitu. Atau nanti jadi kita hilang Hmm. sikap Berlebihan ya. profesionalnya. Ya, gitu. Gara-gara lawan bicara kelihatan enak, kita jadi lupa terkait dengan kesopanan teknik berkomunikasi gitu kan. Nanti akhirnya malah ya Hmm. tadi ya, jadi harus ada remnya itu. Itu yang nomor satu ya terkait dengan antusiasme. Yang nomor dua terkait dengan penahanan ijazah pada saat direkrut gitu. Sebenarnya nggak ada aturan yang kayak harus bilang bahwa harus gitu. Aku belum menemukan aturannya itu. Ini lebih kayak ke perjanjian antara perusahaan dan karyawannya aja, calon karyawannya aja gitu. Kalau sama-sama deal ya nggak masalah gitu. Jadi harus dua belah pihak. Nah, tapi kalau Hmm. misalkan nanti Iya. akhirnya di tempat tersebut kamu ditawari gitu bahwa akan ada penahanan ijazah, jangan buru-buru mengiyakan atau menolak. Kamu berhak untuk satu, tanya dulu maksud dan tujuan penahanan ijazah itu untuk apa. Kamu tanya saja. Apalagi tadi bisa tanya di tempat besok kalau menemukan ya. Mohon informasinya Pak atau Bu, tujuan dari penahanan ijazah ini untuk apa ya Pak atau Bu? Karena saya selama bekerja selama sekian tahun, saya belum pernah ada penahanan ijazah untuk posisi yang sama, misalkan gitu. Atau untuk industri yang sama. Boleh menyampaikan semacam itu. Boleh dijelaskan untuk apa gitu. Memang beberapa, sebenarnya gini ya, tahan ijazah ini sebenarnya kan kayak tren-tren yang rekrutmen dulu-dulu sih sebenarnya. Yang sekarang-sekarang sebenarnya udah jarang. Tapi memang ada beberapa posisi-posisi yang memang masih ada penahanan ijazah. Kenapa? Tadi kamu bilang kamu ada rasa worry kalau kenapa-kenapa sama ijazahmu. Perusahaan juga worry kalau kamu Hmm. melakukan sesuatu. Jadi biasanya kan yang hubungan sama finance gitu-gitu ya. Biasanya kan ada tuh. Jadi biar kamunya nggak kabur lah, ada resiko kamu fraud dan lain-lain untuk di posisi itu gitu. Jadi akhirnya ada penahanan ijazah. Tapi sekarang dicek lagi gitu. Kamu boleh menanyakan dulu sebenarnya tuh ini penahanan ijazah tuh untuk apa? Macam itu. Biar dijawab dulu. Nanti dari situ kan akhirnya jadi pertimbangan kamu untuk mengiyakan atau menolak, atau masih mikir-mikir, atau memberikan pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaan lanjutan ya kamu boleh nanya, atau kalau enggak kamu menyampaikan. Gitu. Saya ingin, jadi sampaikan saja bahwa sejauh ini saya memang belum pernah ada penanyaan ijazah semacam ini. Namun karena ijazah itu merupakan dokumen penting resmi, maka saya ingin kontrak saya terkait, atau misalkan saya ingin terkait menahan ijazah ini juga tertuang dalam kontrak saya. Karena ijazah itu adalah dokumen legal, dokumen resmi, maka dia harus masuk di kontrak gitu. Saya ingin di situ menyebutkan bahwa tujuan penahanan ijazah, durasi penahanan ijazah, ya, tujuan, durasi, kemudian mekanisme pengambilan itu sama siapa dan kapan gitu. Jadi misalkan kalau Oke, kontrak kerja kan oke, misalkan oke. Anda akan dikontrak sampai dengan 30 Desember 2025 misalkan. Nah, paling tidak di ijazah itu paling nggak harus menyampaikan gitu. Misalkan misal nih ada satu pasalnya di situ misalkan ya. Pihak kedua bersedia untuk menyerahkan menitipkan ijazah kepada pihak pihak pertama guna untuk bla 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 terserah mereka gitu ya. Di mana nanti mekanisme Hmm. pengambilannya melalui bagian misalkan
HRD dapat diambil melalui HRD per tanggal berapa. Kan ini kontrak kerja kan ada tanggalnya tuh misalkan. Misal kamu nanti masuk per kapan gitu kan. Hmm. Misalkan per Desember 2024 ya sudah. Karena ada tahan ijazah yang baru bisa diambil setelah kamu keluar. Ada yang misalkan nih kamu kerjanya 2 tahun, tapi cuma ditahan tuh cuma 3 bulan doang. Ada gitu. Ada juga Oh, yang ada bermasalah. ya. Ada juga yang mohon maaf nih, ini subjektif aku banget ya. Ada yang bermasalah juga. Bisa diambil 1 bulan setelah keluar. Ini tambah aneh lagi gitu. Ini aku subjektif aja nih aku gitu. Jadi udah keluar, baru ijazahnya tuh baru bisa dikeluarin gitu. Kan aneh gitu. Terus buat apa? Kan tanda tanya itu kayak begitu. Gitu. Ini berlaku tidak Betul. hanya buat Tidak sesuai dengan ijazah. kontrak. Ya, ini Mm-mm. nggak cuma ijazah yang semacam ini. Aku pernah ada teman sharing juga KTP gitu. Nggak tahan ijazah tapi dititipin KTP gitu. Nah, singkat cerita KTP dititipin juga sama gitu. Bisa diserahkan berapa minggu atau sebulan setelah keluar. Ini tambah aneh lagi gitu. Kenapa nggak bisa langsung diserahkan? Orang kalau kontrak berakhir kan artinya udah selesai hubungan dari dua belah pihak Hmm. ini gitu. Cuman kan banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah maksudku tuh karena ini dokumen legal resmi gitu ya. Jadi kontraknya jangan lisan, jangan mau lisan gitu. Jadi memang benar-benar harus semacam itu gitu. Jadi biar mereka sendiri ini alasannya apa gitu. Gitu. Ya kan harus dipastikan. Kalau misalkan kamu ngasih alasan boleh nggak? Misalkan oh iya alasannya biar kamu nggak melakukan ini gitu kan. Ya sampaikan saja. Bapak bisa menilai saya dari performa saya di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Tanpa perlu ada penyalihan ijazah, saya adalah seorang profesional yang tidak akan melakukan hal semacam itu. Gitu. Anda dapat mempercaya kata-kata saya bahkan tanpa menahan ijazah. Misal untuk hal yang bisa kamu nego semacam itu. Tapi kalau memang itu merupakan aturan, saya ingin ada di kontrak kerjanya secara jelas dan hak kamu sendiri mau menentukan mau atau enggak nahan ijazah itu. Pertimbangan yang lain tidak hanya masalah penahanan ijazah tersebut tertuang di kontrak ya, gitu. Dalam arti kamu udah paham dulu ya tujuan dan isinya di kontrak gimana. Tapi kamu coba sambil bayangin, kira-kira kamu bisa nggak di kontrak ini, misalkan kontraknya 2 tahun, bisa bayangin 2 tahun ke depan nggak? Ada kemungkinan kamu bakal resign nggak? Kira-kira kamu bakal keluar nggak? Bener nggak? Kan sebenarnya penahanan ijazah kan tidak akan bermasalah kalau kamu memang ibaratnya tuh kerja aja terus Jalan. sampai nunggu dipecat aja Hmm. ibaratnya paham nggak ya gitu kan nggak akan Hmm. bermasalah kan dia gitu tapi sekarang bayanginnya adalah nanti kalau kontraknya setahun 2 tahun 5 tahun dia kontraknya berapa lama ada kepikiran nggak gitu kamu bakal stay di sini lama kalau Hmm. kamu nggak ngerasa misalkan bagi teman-teman yang fresh graduate ya nggak ngerasa bisa "Wah, aku nggak bisa ngebayangin di sini jangka panjang banget ya ya sudah nggak usah ya nggak apa-apa Iya. di luar sana banyak sekali perusahaan yang bisa bekerja sama secara profesional tanpa perlu penahanan ijazah gitu sebenarnya itu ke Dengan arah sana ijazah. gitu. Ya. Ini lebih ke ini ya masing-masing orang ya. Ini kan pilihan masing-masing kayak gitu. Gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa perusahaan kalau nahan ijazah tuh perusahaannya pasti palsu. Ya nggak gitu juga gitu. Cuman kan pasti masing-masing perusahaan punya Hmm. pertimbangan. Nah, karena ada pihak perusahaan yang bisa kamu tanya di depan mata, silahkan ditanya dulu gitu. Mohon maaf Bapak atau Ibu, selama saya bekerja selama sekian tahun, saya belum pernah mengalami penahanan ijazah. Boleh atau mohon informasinya tujuan dari penahanan ijazah itu untuk apa ya Bu atau Pak kayak gitu. Tuh ada yang semacam itu. Ini semua ini berlaku ya untuk mungkin ada yang nonton sampai sini ya. Nanti kamu juga akan menemukan tuh beberapa kontrak-kontrak yang mungkin kamu akan ngerasa nggak lazim secara umum gitu. Maksudnya nggak semua. Misalkan ada penahanan ijazah. Yang kedua nanti akan ada waktu itu ada yang sharing juga tuh nahan em, apa itu namanya tadi KTP. Terus ada yang nomor tiga Hmm. tuh sistem deposit gitu. Jadi kamu kerja itu deposit gitu. Jadi misalkan nih kamu kerja terus habis itu dapat gaji. Nanti gajimu tuh akan dipotong katakanlah 500.000 atau 1 juta buat deposit ke kantor. Itu nanti deposit itu akan cair misalkan setelah setahun deposit itu cair 100% gitu. Ah sorry, kalau setahun misalkan cairnya cuma 50%. Nanti kalau udah 2 tahun cairnya baru 100%, paham nggak? Gitu. Nanti kalau ditanya Oh iya. alasannya apa? Untuk loyalitas dan lain-lain gitu. Nah, ini juga kamu nanti akan menemukan itu gitu. Di luar sana banyak yang semacam itu. Jadi balik lagi,
Ini kan berkaitan dengan hak dan kewajiban dan lain-lain. Gitu. Silahkan coba boleh diskusi kok kamu ke disnaker terdekat gitu. Gimana perusahaan yang tahan ijazah, tahan KTP, sistem deposit semacam itu. Silahkan. Ini lebih ke pilihan masing-masing kayak gitu ya. Lebih ke pilihan masing-masing dan tadi setiap kerjasama jangan hanya dipercaya lewat lisan. Karena tadi kamu udah bilang bahwa kalau ada apa-apa kamu gak bisa nuntut kalau lewat lisan gitu. Orang udah kontrak tertulis aja tiba-tiba bisa disodorin kontrak baru kok gitu. Gitu. Ya ada lah di luar sana lah gitu. Ada tiba-tiba sodorin surat pernyataan baru gitu. Ya kalau kamu belum pernah nemuin nggak apa-apa. Udah banyak yang suka cerita-cerita gitu. Aku juga lupa-lupa orangnya gitu. Udah kontrak udah jadi tiba-tiba sodorin surat pernyataan ya ada kayak begitu. Gitu. Jadi balik lagi di awal bayangin dulu kamu harus paham dulu tujuan dari tahan ijazah tadi apa, pastikan masuk ke kontraknya dengan baik dan benar gitu ya. Bayangkan kamu di sana bakal lama enggak, bakal ngerepotin kamu nantinya atau enggak. Terus terkait ijazah ini ibaratnya bisa kamu analogikan gitu ya ke nanti kalau ada sesuatu yang minta dokumen yang lain kayak KTP atau nanti kalau ada yang sistem-sistem deposit semacam itu yang aku sendiri sebenarnya kurang Hmm. kurang paham sih sebenarnya kok ada sistem kayak semacam itu gitu. Tapi balik lagi ini pilihan masing-masing. Tadi kalau kamu bilang bahwa aku pribadi tipe orang yang aneh atau nggak setuju deposit. Kalau kamu begitu, aku juga sorry kok deposit apa tahan ijazah misal gitu ya. Kamu bilang kalau aku tahan ijazah sih enggak. Aku pribadi, aku juga bilang enggak gitu. Aku kayak begitu. Karena di luar sana masih banyak perusahaan profesional nggak perlu melakukan itu. Apa gunanya dokumen kita kita kirimkan semua? Bukankah itu bisa dipercaya gitu? Macam itu sih. Kalau aku pribadi ya, ini aku pribadi, aku bukan mau mempengaruhi gitu ya. Cuman Sama. pertimbangannya ke arah sana gitu. Itu ya terkait dengan tahan ijazah dan turunan-turunannya ya kayak gitu. Terus yang nomor tiga terkait dengan gaji, negosiasi gaji. Jadi gini, nanti kamu nonton, aku kasih link tuh di YouTubeku ya, tonton terkait dengan hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum negosiasi gaji. Sebenarnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pasti jelas ya, kebutuhan primermu. Ibaratnya sebelum kamu nyebut angka, kamu harus hitung dulu kan sebenarnya, yang kamu butuhkan dalam waktu rentang sebulan tuh berapa gitu. Ibaratnya jangan sampai kamu nanti nyebut range, nyebut angka, ternyata di bawah pemenuhan kebutuhan primermu setiap bulan gitu loh. Itu sebagai bahan pertimbangan. Yang nomor dua pertimbangannya tuh pasti UMK misalkan kayak gitu ya, gitu. Atau UMP gitu ya, gitu. Itu jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi ibaratnya pasti kan minimal di situ atau lebih tinggi gitu. Itu nomor dua. Yang nomor tiga gaji seprofesimu di pasaran. Kamu kerja jadi asisten manajer di luar tuh asisten manajer tuh berapa gitu. Kamu kerja jadi manajer ini di luaran tuh nilai kisarannya berapa? Jangan sampai di pasar kisarannya di sini kamu minta gajinya di sini gitu. Jadi itu jadi bahan pertimbangan nomor tiga. Dan yang keempat adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Jadi ada empat pertimbangan ini nih. Gitu. Masuk gaji terakhir tuh misalnya terakhir kamu jadi asisten manajer sekarang asisten manajer, ya itu jadikan pertimbangan. Atau gaji tertinggi terakhir, misalkan gaji tertinggi terakhir itu gini. Awalnya kamu manajer, terus jadi supervisor, terus jadi mau ngelamar jadi manajer lagi. Ya kan pertimbangannya jangan supervisor ini kan, pertimbangannya harusnya manajer ini dong. Gitu. Jadi pertimbangannya itu gaji terakhir atau gaji Tuh. tertinggi terakhir. Nah itu akhirnya secara ideal harusnya gaji-gaji kamu itu masuk ke empat pertimbangan tadi. Dari kebutuhan bulanan udah bisa memenuhi, dari sisi UMK atau UMP ya sama atau di atasnya lah ibaratnya udah masuk. Dari sisi harga kisaran pasar juga udah masuk. Dibandingkan dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir ya udah ada pertumbuhan misalkan kayak gitu. Ya atau minimal kayak udah masuk juga. Nah, kalau faktor kebutuhan bulanan, terus UMK, UMP, terus gaji pasaran sama gaji terakhir dan tinggi terakhir ini, kamu udah tahu range-nya tuh minimal di berapa, gitu kan? Ada di range berapa, baru pertimbangan yang nomor 5 adalah seberapa mahal kamu menilai dirimu. Ini yang menjadi porsi penambahan gaji, pertumbuhan gaji gitu loh. Harusnya kalau berdasarkan empat ini aja, aku nggak masalah digaji antara 7 sama 8 misalkan. Tapi aku menilai bahwa aku udah punya pengalaman selama sekian tahun, aku bisa ini itu dan lain-lain. Maka aku yang ngerasa pertumbuhan itu tuh ya sekitar sejuta. Ya udah yang tadinya 7 jadi 8 sama 8, kamu naikin jadi 8 sampai 9, misalkan gitu. Contoh gitu. Jadi
Poin yang nomor 5 itu adalah sebagaimana kamu menilai dirimu, kemampuan dirimu sendiri gitu. Misalkan berdasarkan 4 pertimbangan ini sebenarnya cuma 7 sampai 8, tapi aku menilai skillku sejauh ini, pengalamanku gini-gini itu nilainya 500.000. Ya udah berarti 7,5 sampai 8,5 contoh kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Setelah semua pertimbangan ini kamu masukin, tinggal menyampaikan. Dan cara menyampaikan kamu tadi sebenarnya udah bener gitu. Mau bahasanya dipersimpel gak masalah, tapi maksudnya tadi udah bener. Bahwa sampaikan rentang itu, jadi sampaikan usulan. Sifatnya itu rentang, antara berapa sampai berapa. Dengan memberikan alasan bahwa tadi, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki di bidang ini, atau berdasarkan pengalaman kerja saya sebagai ini selama sekian tahun, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Kalau mau itu gross ya ngomong aja gross per bulan gitu. Dimana saya masih terbuka untuk negosiasi. Ngomong aja kayak begitu. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan udah bener. Aku cuma ingetin aja nih loh, bahan pertimbangannya tuh ada banyak gitu. Secara ideal tuh ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Tinggal nomor 5 tinggal ditambahin tadi. Kamu nilai, kan orang pasti pengen ada upgrade dong gitu. Jangan jangan mikirnya jangan cuma upgrade doang. Ini dulu dipertimbangin semua dulu gitu. Gitu. Jadi berapapun Berarti angka yang cuma ada sampai poin 5 deh kayaknya, Pak. Sama poin 5 aja tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya nggak pernah lihat UMK UMP, Pak. Jadi saya langsung, oh iya nih, gaji saya terakhir berapa. Jadi patokannya gaji terakhir sama pengalaman. Jadi ini saya malah nggak saya cek gitu loh yang UMK apa UMP sama UMK-nya. Pas saya juga nggak tahu UMK-nya berapa di Jakarta sama Tangerang. ya nggak Jadi apa-apa, saya yang patokannya di ya gaji saya terakhir. ya nggak apa-apa. Aku ini menyampaikan kondisi ideal di semua level jabatan ya. Di staff, nanti kamu mungkin naik, ada kalau ada levelnya naiknya diri ya, ada staff, staff senior, team leader, TL senior, terus supervisor, supervisor senior, asmen, asmen senior, manager, manajer terus kayak gitu. Nggak apa-apa gitu. Ini sebagai idealnya begini. Tapi kan nanti kalau orang udah jabatanmu makin tinggi kan bahan pertimbangannya makin nggak sebanyak ini kan. Langsung nembak angka udah bisa gitu. Betul. Itu Iya, iya, nanti iya. pasti otomatis begitu. Yang lain ini pasti udah mengikuti karena angka kamu, kalau angka kamu udah tinggi, ini pasti otomatis udah masuk karena ini kan pendek-pendek biasanya, misal kayak gitu. Jadi paling nggak kamu Mm. tahu dulu, barangkali besok-besok ada orang nanya sama kamu, kalau mau nego gaji pertimbangannya apa. Nah, orang yang nanya ini orang yang misalkan fresh grade, baru mau masuk kerja gitu. Nggak bisa kamu langsung bilang, udah gaji terakhir aja loh, saya belum pernah gitu. Ya kan, udah kamu nilai dirimu sendiri, bingung dia gitu. Makanya aku jelasin kayak begini biar kamu nanti kalau Iya, ngajarin betul. ke orang jawabannya komplit. Ya. Jadi kebutuhan bulanan, Betul. harga di pasaran, UMK, UMP, UMK, terus habis itu gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir kalau ada, habis itu kasih value terkait dengan kemampuanmu sendiri. Ini subjektif nih, masing-masing orang beda gitu. Gitu. Baru nanti tinggal disampaikan. Sampaikan secara rentang, sampaikan alasan dan sampaikan kalau masih negotiable kayak begitu. Gitu. Jadi harus semacam itu. Gimana caranya kalau misalnya kamu nggak bisa negosiasi? Boleh kok mikir-mikir dulu misalkan gitu. Tapi kalau misalkan langsung ditembak di tempat, wah mohon maaf, sepertinya saya belum bisa, misalkan kamu sampaikan aja gitu. Perusahaan kami sepertinya belum bisa memberikan di angka tersebut. Bagaimana? Ya kamu tanya balik aja gitu. Kira-kira menurut Bapak perusahaan ini menilai saya berapa? Misal gitu. Boleh tantang aja di tempat kayak gitu. Oh, bisa gitu. Mm-mm, gitu. Bukan mau ngasih saya berapa berapa gitu. Bahasanya ya yang elegan sendiri dong gitu. Kira-kira menurut Bapak perusahaan Bapak Mhm. menilai saya sebagai seorang lulusan ini dengan pengalaman ini berapa gitu. Tanyakan saja di tempat gitu. Gitu. Nggak apa-apa buat nego. Namanya negosiasi kok. Negosiasi kan bukan kuis, satu nanya satu jawab. Nego tuh ya dua arah dong. Kayak begitu. Ya nggak gitu. Terus nanti kalau misalkan ada tuh yang sifatnya nego kayak begitu ya. Ada yang sifat langsung nembak gitu. Ada minta gaji antara berapa? Saya minta antara 5 sampai 6 misalkan. Wah, kami nggak bisa. Perusahaan kami cuma bisa 4,5 misalkan. Kamu sampaikan semacam itu. Gitu. Nah, kalau kamu mau langsung iya, kamu tadi ya, kalau kamu udah mempertimbangkan ini, kan kamu tadi bisa cepet jawab. Sebenarnya aku masih bisa hidup gak sih 4,5? Sebenarnya ini masih masuk di range pasaran gak sih? Ini udah di atas UMK UMR belum sih? UMK UMP belum sih gitu. Ini udah ini belum sih gitu. Langsung bisa timbang cepet. Atau waktu itu ada yang negonya tuh semacam ini buat referensi aja. Jadi saya minta gaji antara 5 sampai 6 misalkan gitu. Terus, wah perusahaan kami tidak bisa memberikan demikian. Kalau misalkan 4,5 bagaimana? Kalau saya misalkan mengiyakan 4,5 Bu, saya bisa mulai kerja kapan? Gitu. Paham nggak?
Percuma dong udah Oh dinego, gitu. udah Paham, mau paham. banting, tapi kamu sendiri nggak dapat jaminan kamu bakal mulai kerja kapan. Jadi dia mikirnya ya udah kan dikagetin tuh. Tapi kalau kamu sudah punya jawaban persiapan kan juga kamu bisa nego balik gitu sebenarnya. Gitu. Iya dong. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Hmm. Gitu. Itulah keuntungan kalau kamu udah mempertimbangkan ini itu. Ibaratnya tuh ya, ibaratnya tuh kan kamu tahu nih kalau mau jualan kamu tahu harga pokok produksinya, terus keuntungan, terus ada harga jual, ya kan? Dari harga jual kan kamu ini ada entrepreneurship ya, ada harga jual sekian. Jadi per pieces aku jual, ini anggap aja barang dah. Bedanya barangnya tuh kita, sellernya kita, pembelinya perusahaan gitu, ya kan? Gitu. Terus anggap aja itu barang. Oh, kalau aku misalkan satu baju aku jual harganya 5.000. Ada yang nawar gitu. Apa keuntungannya 5.000? Ada yang nawar, tapi keuntunganku jadi cuma 2.000 aja, ya kan? Tapi kan aku tetap untung. Nah kan aku nanyanya bukan misalkan nih gini, Bu, baju ini harganya berapa? Gitu, 20.000 gitu. Terus ditawar sama dia, wah jangan 20 deh Bu, eh 15 gitu. Tapi kamu di sini udah tahu, kalau aku jual 20.000, aku masih untung 8.000. Karena sebenarnya tuh apa namanya? Totalnya tuh 12 ibaratnya kayak gitu kan gitu. Aku ambil untung 8.000. Tapi ada yang nawar cuma 15, ya kamu kan tinggal ngiyain dengan bahasa yang lebih kan nih. Oke, kalau 15 ibu ambil berapa pieces? Nah, gitu. Ini juga sama aja sih sebenarnya teknik jualan produk sama jualan orang gitu. Jualan kemampuan diri ya gitu. Saya ingin Hmm. mengajukan gaji antara 8 sampai Tuh. 9. Saya ingin gajikan gaji antara 9 sampai 10. Oh, perusahaan kami nggak bisa gini kalau kalau untuk di struktur pengupahan di perusahaan kami untuk seorang assistant manager misalkan gajinya antara 7 sampai dengan 8 gitu. Kamu boleh nanya di situ misalkan gitu. Apakah ada terkait dengan evaluasi performa dan kenaikan gaji setiap tahunnya gitu. Misalkan atau kamu nanya kalau misalkan saya menerima di rentang 7,5 sampai dengan 8, kira-kira saya dapat mulai bekerja kapan? Gitu. Gitu. Kenapa kok aku bilang kayak begitu? Kamu bisa Oke. menego semacam itu? Eh, Karena tidak semua bisa, hmm. jangan semuanya dinilai dengan uangnya aja kan ya gitu. Barangkali ada Iya, benefit lain kan yang di cover ya gitu. betul, betul. Kenapa? Cuman memang terjadi di perusahaan yang sekarang masih kerja. Dulu saya dijanjikan tiap tahun akan ada kenaikan gaji. Ternyata nyatanya sudah berjalan hampir 2 tahun setengah, tidak ada kenaikan gaji, tidak ada bonus. Itu setiap saya tanda tangan kontrak, saya menagih ada kenaikan gaji, alasannya tidak ada. Alasannya ada budget, nggak budgetnya belum ada dan lain-lain. Jadi saya dua kali mengajukan kenaikan gaji pada saat saya kontrak itu nggak pernah diturutin. Padahal awal interview itu waktu mau gabung sama saya itu ada kata beliau. Terus yang saya sayangkan adalah KPI. KPI itu tidak berjalan. Maksudnya kita udah mencapai target, udah semuanya udah mencapai target, tapi KPI itu tidak berjalan, Pak. Tiap tahun bonus tidak ada. Sempat saya menanyakan KPI-nya berjalan apa tidak, ternyata tidak berjalan. Ini saya juga bingung nih, perusahaan yang saya kerja sekarang ini arahnya kemana gitu, sedangkan tidak sesuai dengan Ya, stop. perjanjian di Ya, stop di awal. situ ya. Sorry, aku potong di situ ya. Satu, Hmm. ini sebenarnya terlalu teknis ya. Nanti ini aku potong di sini biar kamu tuh kalau diskusi Hmm. ini nanti diskusikan sama pihak perusahaan. Jadi bener-bener kamu diskusi sama atasan, diskusi sama HR gitu. Terkait hal ini gitu. Yang kedua, kamu sebenarnya kan sambil sambil mengingat kontrak kerja di awal kan kamu juga melakukan bisnis ini sambil jalan kan. Jadi kamu kan orang yang termasuk bisa Betul, dianggap paling tahu kondisi perusahaanmu sekarang tuh lagi gimana, ya kan? betul. Ini lagi struggle atau enggak kayak gitu. Tantangannya apa gitu. Kita harus ngelihat lewat dua sisi lah gitu. Kita ngomongin soal yang kita butuh, tapi kalau perusahaannya mati sama aja gitu. Itu loh, lebih-lebih ke arah situ gitu. Hmm. Jadi kamu harus lihat dari dua sisi. Ini perusahaan ini lagi berjuang Betul. nih gitu. Gitu kan. Perusahaan ini lagi berjuang nih misalkan lagi ada tekanan, lagi ada ini itu, ekspor tertahan misalkan, produksi kurang gitu. Sekarang lihat dulu kondisinya gitu. Ini lebih lebih ke diskusi dulu dengan tadi ya HR dan atasan gitu terkait hal ini. Terus apa yang terjadi? Yang kedua nanti dibandingkan dengan tadi rencana karirmu gitu.
Oke, dibandingkan dengan rencana karirmu. Yang ketiga tadi, lihat dari sisi, kalau bahasa aku tuh mungkin dari sisi kesyukuran gitu loh, paham nggak sih gitu. Ini udah untung perusahaan nggak nggak kolaps nih gara-gara di tengah kondisi semacam ini, karena industri yang lain itu udah nggak jelas. Oh beruntung masih masih ini sama sih kalau kemarin waktu COVID itu ada yang lo misalkan aku dijanjikan begini ternyata di tengah COVID aku digaji cuma 50%, digaji cuma 75%, itu masih ngeluh nggak dapat tunjangan ini itu. Lo mending lo banyak perusahaan gulung tikar itu mending nggak cuma nggak dapat bonus itu semua dipecat ibaratnya karena bisnisnya mati gara-gara COVID gitu ya kan. Nah ini kadang kita harus ngeliat dari sisi situ dulu. Kalau kamu memang masih merasa bahwa sebenarnya itu saya layak dibayar tinggi, nah kalau tidak bisa kamu upayakan di sini kamu bisa upayakan di luar, paham nggak gitu. Tapi ya tetap kamu harus lihat dulu ukuran perusahaannya, terus jabatan yang kamu lamar. Kalau kamu masih ngelamar di jabatan yang masih horizontal, selevel, ya plus minusnya ya segitu, ya nggak sih? Gitu. Kalau misalkan aku Iya betul. supervisor nih, aku cari kerja supervisor di mana-mana ya rentangnya segini-segini aja. Tingkatkan kompetensi sampai kamu ibaratnya memang layak diberikan tanggung jawab lebih tinggi. Jadi begitu nanti tanggung jawabmu lebih tinggi, pasti hakmu juga lebih tinggi gitu kan. Kan kewajiban dan hak ya Tinggi. kayak begitu. Iya. Nah macam itu. Jadi aku di sini aku Betul. nggak mau pro kamu, aku nggak mau pro perusahaan yang tadi kamu ceritakan gitu ya. Di sini aku cuma mau menyampaikan bahwa itu masih bisa dikomunikasikan kok semacam itu, dan kamu harus lihat dari dua sisi gitu. Karena balik lagi perusahaan itu kan organisasi, bekerja itu berorganisasi yang dibayar gitu. Kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan menurutku selesaikan internal dulu gitu, selesaikan internal dulu. Kalau penyelesaian secara internal emang nggak bisa dan itu memang melanggar sesuatu dulu, kamu bisa minta tolong disnaker untuk memediasi gitu. Tapi kalau nggak perlu ke disnaker kan bisa diskusi aja dulu sama atasan, sama HR. Ibaratnya jangan mengeluh atau jangan menanyakan sesuatu yang sebenarnya kamu masih bisa nego kok gitu, daripada menebak-nebak kan ya gitu gitu. Jadi kayak diskusi aja dulu. Kalau misalkan oh belum bisa gini gitu, sambil bayangin bener gak sih memang kita lagi struggle, memang lagi sesusah itu gitu. Karena memang balik lagi, memang unpredictable banget ya kondisinya lagi berubah-berubah gitu kan. Ini di sini aku stop di situ dulu ya pembahasan soal Ya. eh, ini ya Oke. gitu. Oke, terus ada lagi nggak yang lain yang pengen kamu tanyakan yang sifatnya general sejauh ini? Udah sih, cuman Cuman itu aja ya. eh itu aja sih. Terus Begitu. aku pertanyaan dari aku deh, kamu sejauh ini kalau nyari info loker selain dari grup WA aku dari mana? Dari job dari Jobsit sih yang dari semuanya ada aplikasi banyak banyak, cuman dari sekian banyak aplikasi yang masuk sih cuman Jobsit loh Pak. Maksudnya Ya, ada kayak Kaliber, kayak Glean, kayak kita lulus segala macam, cuman tetap dari Jobstreet yang memang dapat panggilan kemarin kayak gitu. Dan saat oke. ini sih belum ada. Cuman kemarin terakhir saya diserang karena saya keberatannya untuk penempatan ya Pak ya. Dan si usernya pun nggak sampai ngomongin nego gaji karena saya udah bilang nggak bersedia karena di tempatnya diserang. Cuman pas sesi terakhir sama, kita interviewnya nyambung gitu, maksudnya enak gitu loh Pak. Dan bilang sampai terakhir pun gini, pas mau pulang saya salaman terima kasih saya bilang gitu udah ngundang saya dan lain-lain, dia bilang saya seneng deh ketemu sama kamu, kamu tuh orangnya semangat, dia bilang gitu kan. Nggak lama 2 minggu, biasa saya kan juga kan belajar dari itu kan, dari beberapa website juga, kalau misalkan habis interview itu diterima nggak terima kita ucapkan terima kasih kalau kita itu ketertarikan gitu kan. Saya email kan, bla bla bla, nggak lama saya ditelepon, padahal kan saya cuma bilang terima kasih sudah mengundang saya gitu kan. Jika ada posisi yang memang available di daerah sini, tidak sungkan untuk menghubungi saya lagi karena kan saya nggak bersedia di Serang ya Pak ya. Nggak lama dia telepon, Bu Iis terima kasih katanya, apakah Ibu masih bersedia, dia masih menawarkan saya, mungkin kayak si usernya tertarik sama saya. Dan bilang sampai di telepon pun gaji untuk masalah salary kita akan cocokin yang ibu apa namanya yang ibu tulis di formulir itu. Saya masih mikir ini gimana ya Pak. Saya tuh kayak si malakama gitu, bingung kalau diambil, takutnya saya kejauhan jauh dari orang tua. Pas kemarin pun saya gimana ya, jadi masih Oke, kalaupun saya mau telepon pun masih masih bersedia untuk rekrut saya gitu, itu gimana ya Pak? gini aku kasih tahu ya. Jadi di awal begini nih, di awal kondisi sekarang nih ibaratnya. Kamu belum ada rekrutmen, kamu belum ada sampai tahap jauh
kamu tuh harus mendefinisikan pekerjaan yang memang bener-bener pengen kamu seriusi. Didefinisikan di awal. Biar nanti kamu iya atau enggak, itu tuh tegas. Contoh, sekarang tuh kamu definisikan, aku tuh pengen kerja yang sesuai dengan pengalamanku kemarin atau enggak. Aku pengen kerja yang sistemnya shifting atau enggak. Aku pengen kerja yang penempatannya di mana aja. Aku pengen kerja yang gajinya berapa. Aku pengen kerja yang jabatannya begini atau enggak. Aku pengen kerja yang ada tahan ijazah atau enggak. Aku pengen kerja yang ada penalti atau enggak. Aku pengen ada kerja yang ada tunjangan ini itu atau enggak. Definisikan dulu. Sehingga kamu tanpa ada panggilan dari mana-mana, kamu tuh udah punya pegangan bahwa aku tuh pengen kerja yang begini, Oh, begini, 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 begini. Nanti kalau ada tawaran gitu, nawarin kamu gaji aduh. 50 juta gitu. Terus padahal di situ kayak aku nggak mau kok kerja di kota itu. Ya udah langsung tolak, tapi tegas. Karena kau udah punya pegangan ini loh. Paham nggak? Gitu. Iya, iya, Kalau iya. nggak ada pegangan ini seolah-olah semua saling tarik menarik. Dari lokasi nggak cocok, gaji cocok. Dari sisi ininya nggak cocok, orangnya enak. Ya narik-narik karena kamu nggak ada ketegasan di awal gitu. Iya bener ya. Kamu harus Bimbang ya Pak definisikan dulu jadinya. iya gitu. Biar biar nanti ibaratnya mau iya atau enggak, nggak ada penyesalan. Karena itu kan niatmu di awal. Itu memang harus yang didefinisikan di awal gitu. Aku pengen kerja yang penempatannya di Jakarta aja ya sudah gitu. Kamu komit sama yang kamu yakini. Begitu ada pertimbangan yang dari jauh-jauh ini, jangan sampai mengganggu. Atau kamu emang udah ada komit kayak begini. Tapi kan kamu ada alternatif yang lain. Jadi kalau misalkan, oh ini lokasinya di sana nih. Tapi berdasarkan pertimbangan lain, aku bisa terimalah itu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi terserah kamu mau yang mana. Kamu strict sama yang kamu pengen, bikin ini bukan idealis ya, tapi mendefinisikan yang kamu cari ya, gitu. Biar nanti nggak bingung gitu, ya kan? Atau Iya, yang iya, kedua, iya. kamu mendefinisikan, nih, aku tuh pengennya begini. Tapi nanti kalau ada yang penempatannya di sini boleh sih, asal begini. Nanti kalau kerjanya ada yang begini boleh sih, asal begini. Tapi itu di awal definisinya. Jadi begitu nanti ada tawaran-tawaran gitu, kamu bisa tegas, nggak bisa saling tarik-menarik gitu. Kalau apalagi misalkan aku kerja nih nanti tapi jauh Hmm. dari orang tua, nanti bakal gini-gini. Ya ini tarik-menarik tuh kepentingan kerja sama kepentingan pribadi tuh gitu. Perusahaan kan nggak ya suka orang yang bisa memisahkan itu ya gitu gitu. Walaupun Betul. sebenarnya dua hal ini memang nggak bisa dipisahkan, tapi ini pisah pisah secara profesional. Ini bukan pisah dalam arti nggak boleh alasan oleh itu enggak gitu kan. Orang kerja untuk family gitu. Ada family akhirnya kita bisa kerja ya kan gitu. Sebenarnya maksudnya pisah nih lebih ke konsentrasinya aja, bukan perlakuannya aja gitu. Nah, itu harus tegas. Biar bisa tegas apa definisikan di awal gitu. Jadi nanti mau kamu pertimbangkan atau Oh, enggak, berarti saya kurang tegas dari awal. iya, kamu definisikan dulu aja. Nanti akhirnya kamu kayak mau strict atau mau longgar gitu. Itu tetap bisa. Kan longgar itu kan tetap, oh alternatifnya ini oke bisa. Tidak menghasilkan kebingungan gitu loh. Ini yang utama, ini alternatif. Gitu. Tetap tegas nanti jatuhnya. Dari kalau di awal nggak ada definisi, pasti bingung. Gitu. Ya nggak sih? Paling sementara yang general itu dulu Ya. kali ya. Oke? Ya.